tabadir al-mutamathilain awil mutajanisain, ya. Ada yang bisa definisikan riba, mahar riba? Maka arifur riba? Nah, perlukan istilahan. Nah, siapa yang bisa? Gak usah dulu lihat lagi dulu. Pahamin. Nah, tadkur ta'rif riba istilahan. Gak usah lihat lagi di buku. Al-ilmu bis-sudur, la bis-sudur, ya. Dia merupakan ilmu dosa hukumnya. Ya, terus terang saya merupakan ilmu dosa hukumnya. Jadi apapun yang Allah kasih jaga baik-baik. Kalau nggak usah lihat buku lagi. Jadi sebelum belajar itu kunna nahnu lamma nata'allam fil jami'atul islamiyah. Dulu waktu saya di Madinah, itu ustaznya sebelum belajar sebutkan definisi riba. Ya. Ada riba dalilnya. Kayak gitu. Kalau timolnya lagi nggak ada kesempatan lagi. Setengah jam hanya untuk murojaah. Satu saat. Dulu waktu saya di Madinah kayak gitu. Gak sempat mau lihat buku. Nah, jangan lihat buku lagi. Jadi ya, kalau mau belajar seperti itu, ya. Sebelum belajar itu, sebelum masuk kelas, belajar fikih, baca dulu apa yang sudah dipelajari pekan kemarin. Ya, jangan dari sini baru mau baca lagi. Pertama, belajar nggak ikhlas itu nggak akan dapat ilmunya. Kalau orang yang ikhlas, pasti dia pelajari. Ya, mau dapat ilmu, belajarin, benar-benar serius gitu kan. Itu namanya ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas, nggak akan dapat ilmu sama sekali. Ya. Wasani harus meninggalkan maksiat. Ya, kalau bermaksiat nggak akan dapat ilmu sama sekali. Ya, syakautu ila waqi'in su'a hadzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdi al-'asi. Jadi ya, jangan pacaran, jangan kontak lawan jenis, ya, jangan bermaksiat, jangan lihat hal-hal yang gak baik di handphone, di YouTube gitu kan, ya. Itu baru ilmu mau dapat. Kalau enggak, lan tanalal ilma, enggak akan dapat ilmu. Yang ketiga, a'tikul waqtika lil ilm. Semua waktu buat ilmu. Ya, semua waktu buat ilmu, ya, belajar. Enggak ada waktu main-main lagi, ya. Semua waktu buat ilmu. Itu syarat untuk belajar, mau dapat ilmu. Kalau enggak dapat. Lan tanalal ilm, enggak akan dapat ilmu. Sebelum kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, kalau udah berkeluarga udah gak ada waktu lagi buat belajar. Ta'rifur riba istilahan. Nah, mubadalatun al-mutamathilain min an-nuqud wal mat'umat tataqaf fiha az-ziyadah fi ahadihima. Nah, ini mubadalatu al-mutamathilain. Al-mutamathilain atau al-mutajanisain, ya, al-mutajanisain, ya, bisa dikatakan al-mutajanisain min an-nuqud, ya, nuqud dari mata uang, ya, an-nuqud. Al-dhahab wal-fiddah min an-nuqud kadhalik wal mat'umat, ala an takuna ziyadah fi ahadihima, ya, ada tambahan di salah satu dari dua benda yang sejenis tadi, ya. Jadi al-riba la takunu illa fi mubadalatil mutajanisain, ya, jadi tukar-menukar benda yang sejenis, ya. Ar-rubiya bil-rubiya, ad-dolar bil-dolar, ad-dhahab bil-dhahab, al-fiddah bil-fiddah. Hadza huwa ar-riba.
Amma ikhtalafatil ajnas, kalau jenisnya berbeda, bagaimana masih itu kita ibu ala zaman, ya, maka sepakatin berapa nilainya, ya. Kalau beda jenisnya, maka sepakati, ya. طيب أين وصلنا في الأسبوع الماضي؟ وصل والمتبايعان في الخيار ما لم يتفرقا. المتبايعان البائع والمشتري. المراد بالمتبايعان البائع والمشتري. في الخيار الحق في فسخ. ما هو الخيار؟ ما هو الخيار؟ Apa itu khiyar? Fasqul bai', ya. Jadi al-khiyar fasqul bai'. Jadi al-mutabayi'an bil khiyar. Lahu hak fi fasqi al-bai'. Dia punya hak membatalkan jual beli. Kalau timun bahasa Arabnya apa? Hah? Apa? Asyariyah. Dapat dari mana ya? Hah? Timun bahasa Arabnya apa? Bukan timun, bukan. Timun. Timun khiyar. Timun khiyar. Khiyar juga timun, ya. Khiyar, uridul khiyar, saya minta timun, ya. Wal mutabayi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli lahu hak fi fasqil bai' ma lam yatafarraqa madama bil majlis, selama mereka berdua masih di majlis al-aqd. Walahuma ayyashtarat al-khiyar ila thalath ayyam. Hadza khiyarus syar. Dan boleh juga ya ditambahin waktunya 3 hari. Ya, hanya kasih waktu 3 hari, ya kalau mau batalin boleh batalin. Ya. Wa idza wujida bil mabi' aibun. Begitu juga di saat ada di dalam barang jual beli aibun. Wal mushtari radduhu, maka pembeli berhak untuk mengembalikan aib. Ya. Ana zitu al-khiyar ar-rabi' wa huwa al-khiyar bil ghabni. Ma mana bil ghabni? Ada kemarin dia. Ada enggak al-khiyar bil ghabni? Ada enggak? Ada, saya tulis di papan tulis. Al-khiyar arbaat anwa. Khiyar al-majlis. Ada khiyar al-majlis al-awwal. Al-mutabayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa madama fil majlis. والثاني خيار الشرط أن يشترط 3 أيام. والثالث خيار العيب، يعني أن يكون في المبيع عيب. والرابع خيار الغبن. ما معنى الغبن؟ Tidak standar. Al-ghabn itu artinya sebenarnya adalah al-khida', menipu. Ya, sebenarnya arti al-ghabn adalah al-khida', menipu. Menipu itu apa? Al-khida', apa itu menipu? Atau al-ghish, tutupin, ya. Al-ghish, ya, al-khida' atau al-ghish. Ma huwa al-khida'? Apa itu menipu? Arti nipu. Menutupin sesuatu, ya, kalau dikasih tahu, kalau dibuka atau kalau dijelaskan akan menyebabkan tidak ada yang ridho, ya, atau menyebabkan ada yang gak ridho. Jadi menutupin sesuatu kalau dijelaskan akan menyebabkan ada yang gak ridho. Atau al-khida', menipu itu nutupin sesuatu kalau dijelaskan ada yang gak ridho, ya. Ustaz di sini, ya. Kan pasti ada ijazah, kan? Tapi kalau ternyata dia nggak punya ijazah sebenarnya,
Kalau ada yang tahu, merasa ada yang dirugikan kan? Ya. Ada yang dirugikan. Itu namanya nipu namanya ya. Nipu namanya ya. Nutup-nutupin sesuatu kalau dijelaskan bisa merugikan orang lain ya. Termasuk menipu harga ya. Jadi kalau harganya di atas harga pasaran jelaskan ya. Kalau nggak dijelaskan nanti dia tahu dia merasa dirugikan ya. Loh kok aneh belinya 5.000 di warung cuma 3.000 orang jualnya, dirugikan ya. Jadi kalau mau jual 5.000 boleh nggak? Boleh ya jus, tapi labut min bayani. Mohon maaf ini harganya 3.000 orang mau jual apa yang 5.000 ya. Apa aneh lagi harus banget ya 5.000 apa 10.000 pun ada beli ya. Ambil dia itu. Orang beli kredit dengan harga lebih tinggi, benar nggak? Rito nggak? Rito kan? Tahu harga aslinya? Motor aslinya 15 juta, lalu jadi 27 juta gara-gara dia kredit. Rito nggak bohong, ya? Bukan riba, bukan itu, ya? Yang bilang riba nggak paham berarti, ya? Bukan riba, itu kesepakatan harga karena beda jenisnya. Motor ditukar dengan uang, ya? Tapi dengan syarat dia tahu harga murahnya berapa, ya? Jadi nggak ada masalah harga dinaikkan. Nggak harus antara si A si B harganya sama ya. Wala yajuzu bai'u thamra mutlaqan illa ba'da wudu'i salahiha. Ya nggak boleh menjual buah secara mutlak kecuali setelah matang ya. Idza arada as-shalah ya. Kalau dia menginginkan matang as-shalah ya. Kalau dia menginginkan buah matang, tapi kalau dia menginginkan buah yang mentah ya nggak masalah ya. Wala bai' ma fihi riba, nggak boleh menjual benda riba biji sirotban ila laban. Wa yasihu salam. Salam ini udah ya. Sampai di mana? Sekarang sampai di bawahnya. Tempat apa? Wa yasihu salamu. Mana salam? Mutang. Salam mutang. Mutang. As-salam huwa as-salaf. Salaf ya. As-salam ma'nahu as-salaf. Salam itu apa? As-sabiq, terdahulu ya. Kalau orang berhutang dia terima dahulu ya, nanti bayar belakangan. Itu namanya hutang kan? Wa yasihu salamu boleh ya, ini artinya mesen barang ya, mesen barang ya dengan membayar duluan halan wa muajjaran fi ma takafala fi qabl syara'i. Boleh ya as-salam yaitu mesen barang. Coba lihat di nomor 5 di sini ada. Wa yuqalu lahu as-salaf. Ya. Wa summiya al-'aqd bidzalika li taslimi ra'sil mal fil majlis. Yang dinamakan dengan salam di taslimi ra'sil mal fil majlis. Ya, dia bayar duluan di majlis. Bayar dulu taslim ra'sil mal fil majlis wa taqdimihi 'ala al-muslim fihi, lebih dahulu daripada barang yang dibeli ya. Jadi ada orang munakaman arada yashtariya, ada yang mau beli mobil ya, mobil Toyota misalnya ya. Kam samanuhu 100 miliun ya, dafa'a 100 miliun. Dia bayar dulu 100 jutanya ya, baru disebut dengan salam. Kenapa? Karena dia bayar duluan. Salam sabiq, sabaqa taslim ra'sil mal ya. Jadi dia bayar dulu barangnya ya, uangnya, nanti barangnya belakangan ya. Itu makanya disebut dengan salam, karena bayar dulu baru barangnya belakangan ya. Ustaz, kalau nggak bayar dulu laisa fihi al-bai' ya, jual belinya nggak sah ya. Kalau nggak bayar dulu, ada pesen mobil Toyota ya, kapan nanti bawain ya, nanti minggu depan gitu kan ya. Ya udah, ada bayarnya minggu depan. Tahu minggu depan dia nggak bawa mobil. Salah nggak dia? Salah, itu belum bayar. Ya, karena ada bawa ini nggak beli. Yang dibayar dulu baru ada bawain. Ya.
Aneh pesen pintu, berapa satu pintunya? 2 juta. Ya, aneh pesen 5 pintu ya. Aneh bayar dulu 2 juta DP-nya. Ya, lalu minggu depan pas waktu yang dijanjikan dia bawa satu pintu, salah nggak dia? Nggak salah, karena bayarnya baru 2 juta. 2 juta berapa harga satu pintu? Ya, aneh bawa satu pintu. Lah lo kok aneh pesennya 5? Ente kan baru bayar satu. Nggak salah dia. Kalau dia mau bawa 5 nggak masalah. Ya, nggak masalah dia mau bawa 5. Tapi kalau dia bawa satu nggak salah juga. 5 kali annahu ada di thamani babil wahid. Karena dia sudah membayar satu pintu doang. Ya. Berapa harga pintu? 2 juta. Ya udah ada bayar DP dulu dah. Dia 1 juta. Lalu dia bawa setengah pintu. Nggak salah dia. Dia bayar setengah pintu. Maaf, pintunya cuma setengah. Ya. Nggak salah dia. Ya. Kenapa? Karena hutangnya cuma 1 juta. Ya, 1 juta harga setengah pintu. Jadi Anda bayarnya setengah pintu, ya. Lo kok setengah pintu? Ya, Anda hutangnya setengah pintu, bukan satu pintu. Dia berhutang, ya. Itu dalam Islam, dalam hukum Islam, ya. Penjual yang diutamakan, ya. Karena penjual kan kemana-mana, pembeli datang dari mana-mana, ya. Jadi kalau ente mau dia datangkan barangnya, bayar dulu lunas. Kalau enggak, ya tidak salah kalau dia nggak mau barangnya, ya. Karena dia berhutang 1 juta, harga setengah pintu bukan 1 pintu, ya. Maka dia bayar, cuma dia wajib bayar setengah pintu berarti, ya. Kalau DP-nya 2 juta, 1 pintu harganya, walaupun pesan 5 pintu, dia bawa 1 pintu nggak salah. Aneh cuma berhutang 1 pintu sama ente, ya. Ini pintunya, 4 pintunya, udah dijual sama orang lain, itu belum bayar, ya. Nggak salah dia, itu belum bayar, gitu kan? Salah nggak dia kalau nggak bawa 5 pintu? Nggak salah, karena dia cuma berhutang 1 pintu, wajib bayar. Nanti Anda mau kasih ente 1 juta, ya. Tapi nanti besok Anda kasih, ya. Pas datang besok dengan maaf Anda nggak jadi kasih ente, boleh nggak? Boleh. Nanti nggak bayar apa-apa sama saya juga. Kecuali kalau ente bayar, ya. Dah nih 1 juta, Anda ganti dengan ini nih, handphone Anda nih. Balik wajib dia kasih 1 jutanya. Karena dia terima handphone dengan janji mau ngasih 1 juta. Ya, tapi kalau nggak bayar apa-apa, ya berhak dibatalin. Mohon maaf, nggak jadi. Ya udah, ya jangan baper. Ente nggak rugi apa-apa, ente nggak bayar apa-apa juga. Ya, itu hadisnya ada itu. Jangan dikira nggak ada hadisnya. Ya, nggak ada yang dirugikan. Emang dirugikan ente? Nggak dirugikan kan? Ente nggak bayar juga kan? Ya, nggak dirugikan. Jadi kalau dia bayar cuma 2 juta, 1 pintu berarti. Ya, bayar 4 juta, 2 pintu didatangkan. Kalau mau datangkan dia 5 pintu, nggak masalah. Alhamdulillah dia mau dibawa, ya. Ini 5 pintu, ya 3-nya belum dibayar, 2-nya udah dibayar. Ya sekarang bayar yang 3-nya. 3 bayar 3-nya, Anda bawa lagi 3 pintunya. Alhamdulillah dia mau. Ya, Ustaz, apa hukumnya COD? Ya, apa hukumnya COD? Boleh, nggak ada masalah. Tapi jual beli belum ada. Kalau nanti barangnya datang lalu dia balikin lagi, ya udah, siap-siap, ya. Ini belum bayar, ya. Ini belum bayar, kenapa dikirim barangnya? Anda nggak jadi beli, mohon maaf, Anda nggak jadi beli, gitu kan? Nah kan barangnya belum ada. Lagi negosiasi, ini berapa harganya? 10.000, ya. Ya udah 1 jam dia. Maaf nggak jadi, ya. Boleh nggak? Boleh. Lah dia belum bayar. Anda belum bayar. Oh, udah 1 jam Anda ngelayanin ente, ya resiko lah. Ente mau dapat untung harus ada resikonya. Kalau nggak mau resiko, nggak berhak dapat untung kata Nabi. Al-kharaju bid-dhaman, hasil karena ada resikonya. Ya. Mau dapat untung harus siap-siap dengan resikonya. Jadi itu dalam Islam. Ya. Jadi nggak bisa kita salahkan orang. Kita baru bayar 2 juta lalu dia datangkan 1 pintu. Lo Anda pesen 5. Karena dia baru bayarnya 1.
Gimana nunggu? Ya empatnya ada jual sama orang lain lah, ya. Empatnya ada jual sama orang lain, ya. Kalau ente mau didatangkan 5, bayarnya 5. Baru ada, tak nanti ente nggak jadi gimana? Berhak dibatalin empatnya, ya. Harus didatangkan 5 pintu. Oh maaf, ane cuma 1 pintu aja, kan ane udah bayar 1 pintu. Berhak dibayar, batalin. Karena belum ada bayar membayar, ya. Belum ada bayar membayar, ya. Belum ada yang dirugikan sama sekali, gitu kan? Wa yaqsimu salam halal wa mu'ajjalan fi ma takammala fi khamsu syara'id. Ya, boleh salam bayar duluan, ya. Untuk pesan barang sekarang atau akan datang halan al-an mu'ajjalan mustaqbalan fi ma takammala fi khamsu syara'id. Ya, jika terpenuhi 5 syarat. Ayyakuna matbutan bis sifat. Ayyakuna matbutan bis sifat. Mana matbutan? Muqayyadan bis sifat, ya. Disebutkan sifatnya, ya. Matbut itu dhabt, ya. Dhabt itu apa itu arti dhabtun? Dalam ilmu hadis apa itu dhabtun? Dhabit. Buat hafalan, ya. Buat hafalan, artinya mahfuzun bis sifat. Mahfuzun bis sifat. Ya, jadi kriteria barangnya, sifat barangnya dijelaskan. Ya, aneh mau beli pintu ukuran lebarnya 20 cm, panjangnya 160 cm atau 2 meter. Ya. Panjangnya 2 meter, ya, lebarnya setengah meter misalnya. Lebarnya 1 meter, ya. Jadi bersifat terbuat dari kayu jati, gitu kan, ya. Terbuat dari kayu jati, terus ada ukiran seperti ini gambarnya, gitu kan, ya. Terus ada gagangnya, terus ada lubang kuncinya, ada kuncinya, gitu kan. Jadi disebut mahfuzun bisifat, ya, mahfuzun bisifat. Sifatnya, ya, dihafal atau dijelaskan, ya. Wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuh, ya. Jenisnya tidak sama-sama, ya. Dari kayu jati, ya. Ukirannya kayak gini, gitu kan, ya. Kalau pakai cat-catnya warna apa, ya. Walam tadkhuluhun nar li ihalati, bukan barang yang dimasak dengan api, ya. Kalau barang yang dimasak dengan api bisa, ya. Itu dulu, karena orang kalau masak dengan api bisa angus, ya, bisa matangnya enggak. Sekarang bisa diukur, ya. Sekarang udah bisa diukur pakai oven dalam sekian menit, gitu kan, dengan panas sekian, gitu kan, udah bisa diukur, ya. Nggak akan angus sekarang. Tapi kalau dulu barang yang dimasak dengan api nggak bisa diukur, ya, karena takut angus, ya. Karena api nggak bisa dulu pakai kayu bakar dan lain-lain, ya. Wa alla yakuna muayyanan, ya. Tidak ditentukan barangnya, bukan aneh pesen yang ini, ya, enggak, ya. Karena belum tentu kayak gitu. Wala min muayyan, dan tidak juga dari barang yang sudah ditentukan, ya. Jadi pesen barang, ya, aneh pesen kambing, ya, beratnya sekian, gitu kan, ya. Bertanduk jantan, gitu kan, ya. Warnanya apa, gitu kan, ya. Tentukan. Atau inti dari semua ini adalah, ya, enggak 5 syarat ini enggak harus terlep kita pahaminya. Intinya barangnya jelas, gitu kan. Barangnya jelas, kriterianya jelas, enggak sama-sama, dan kira-kira bisa didatangkan barangnya, ya. Jadi boleh seperti kita beli di internet, itu ada baik salam, ya, beli di internet tapi bayar dulu, ya. Kalau nggak bayar dulu, lam yasih al-bai', tidak sah jual belinya, ya. Kalau dia nggak kirim barangnya, dia belum bayar COD, lalu dia nggak kirim barangnya, ya nggak salah dia, ya. Maaf, ini kamu utang kami di, lu kok ente nuntut-nuntut anda yang ngirimin barang, ya. Harus dia berhutang dulu baru bisa dikirim barangnya, ya. Dalam Islam kita nggak bisa nuntut orang kecuali, ya, berhutang dulu, ya. Saya nggak wajib datang hari ini karena saya belum dibayar, ya kan? Kalau saya belum dibayar baru wajib datang, betul kan? Saya nggak wajib datang. Kalau saya nggak datang nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena saya belum dibayar hari ini. Baru dibayar nanti akhir bulan.
Kalau mau saya datang hari ini, bayar di awal bulan. Baru saya berhutang sekian dengan perjanjian, dibayar dengan ngajak. Baru bayar hutang namanya. Faidunna. Ya. Jadi kalau pembantu di rumah, lalu dia nggak datang, kalau dia belum dibayar, nggak ada kewajiban dia datang. Mana ada kamu hutang? Jadi ngapain nuntut Anda suruh kerja? Ya. Kalau kita bayar di awal, ini gaji kamu sebulan ini ya 2 juta, ya. Wajib dia datang. Dia berhutang 2 juta, janji bayar dengan kerja, gitu kan? Maka dia wajib datang. Kenapa itu nggak datang? Jadi mau bayar hutang hari ini, gitu kan? Dengan kerja, gitu kan? Itu dalam Islam, dalam hukum Islam. Jadi nggak bisa kita nuntut orang kalau kita belum bayar apa-apa, ya. Ada hak apa kita nuntut orang, gitu kan? Semua nasihatul muslim fihi thamaniyah syara'id. Barang yang dipesan untuk sahnya harus memenuhi 8 syarat. Ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bisifat allati yaqtalib biha ats-tsaman. Ya, dijelaskan jenisnya, macamnya dengan sifat-sifat yang menyebabkan yang menjadikan dia berbeda harganya dengan yang lain. Ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi, ya, disebutkan sifatnya dengan menyebutkan, setelah menyebutkan jenisnya, macamnya dengan sifat-sifat yang membedakan harganya dengan yang lain. Jadi apapun yang membedakan harga, ya, pintu jenis kayu jati, ya, karena kalau jenis kayu jati dengan jenis kayu yang lain beda harganya, ya. Jadi apapun yang membedakan harga sebutkan, ya. Ada ukiran, karena kalau yang nggak ada ukiran harganya lebih murah, gitu, ya. Ayyadkur qadrahu bima yanfil jahala anhu, sebutkan kadarnya, ya, sehingga tidak ada perkara yang tidak diketahui, ya. Butuh pintu 5, gitu kan, kadarnya. Atau pesen terigu, ya, 5 kilo, gitu kan, kadarnya jelaskan. Wa in kana muajjaran dzakara waqta mahillihi, ya. Sebutkan kapan dia bisa serahkan barangnya. Nanti ane datangkan pintunya minggu depan, hari Senin, gitu kan. Wa yakuna mawjudan indal istihqaq fil ghalib, ya. Dan barangnya kemungkinan memang bisa didatangkan di waktu yang sudah ditentukan. Ayakuna mawjudan indal istihqaq fil ghalib, ya. Jadi secara logika bisa didatangkan barangnya pada waktu yang sudah dijanjikan. Wa yadhkur maudhi'a qabdih, diserahkan di mana? Pintunya nanti akan kita kirim ke rumah, ya. Pintunya ente yang ambil ke, beda karena harganya. Harga kirim dengan harga ngambil beda, kan? Ayyadhkur maudhi'a qabdih, di mana dia serahkan. Wa yakuna tsaman ma'luman, harganya dijelaskan. Per pintu 2 juta, gitu kan? Wa yataqabadha qabla at-tafarruq, ya. Transaksinya sudah disepakati sebelum mereka berpisah. Jadi ada pesan 5 pintu nih, ya. Ada pesan 5 pintu, gitu kan, harganya 2 juta, kriterianya seperti ini, ya, bahannya dari ukirannya seperti ini, gimana pokoknya jelas, ya. Wa yataqabadha qabla at-tafarruq, ya, transaksinya udah selesai sebelum mereka berpisah. Wa yakuna aqdas salam najizan la yadkhuluhu khiyarus syart, ya. Kalau barangnya sudah didatangkan tidak ada kata batalin, ya. Jadi selama itu sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan, nggak ada khiyar itu kan berhak batalin. Nggak ada batalin kalau barangnya sudah datang. Kenapa? Karena dirugikan penjual nanti. Ente pesan barangnya udah dibikinkan, tahu-tahu ente batalin, nggak bisa. Tapi dengan syarat bayar dulu barangnya, ya. Hadhihi asy-syurut li sihhatil muslim fihi thamaniyah syara'id, ya. Intinya, ya, jangan ada peluang untuk terjadi sengketa, ya. Barangnya harus jelas, harganya jelas, ya, nggak boleh sama-sama. Untuk ila arab berabi, ya, lianna aqdas salam fihi gharar min wajhin. Kenapa jual beli salam tadi pakai syaratnya sebanyak ini? Karena fihi gharar, ya, ada ketidakjelasan. Barangnya kan belum ada, ya, kecuali kalau barangnya terlihat di depan mata. Min wajhin haitsu innahu aqdun ala ma'dum.
transaksi atas sesuatu yang belum ada. Wa fi khiyar syarat gharar fil wajhin. Ya. Khiyar syarat ya juga samar-samar juga ya. Khiyar syarat gharar min wajhin. Haitsu innal aqd ala khatar al-imdha aw al-fasl ya. Kalau seandainya boleh dibatalkan ya maka akan berakibat kerugian orang yang tadinya dia harus bikinkan pintunya, dia harus datangkan barangnya gitu kan ya. Udah capek-capek datangkan barangnya lalu dibatalin ya. Wala yajma' gharar ila gharar ya, maka enggak boleh ada gharar. Udah barangnya gharar ya. Orang yang beli tadi gharar juga enggak jelas apakah dia mau beli atau tidak ya. Makanya harus bayar dulu supaya enggak ada pembatalan. Enggak ada pembatalan ya. Bayar dulu supaya enggak ada pembatalan. Kalau barangnya sesuai dengan yang disebutkan kriterianya ya. Ada wa as-salam ya. Jadi jual beli online ya masuk kategori salam ya. Syaratnya bayar dulu ya. Kalau nggak bayar dulu nggak apa-apa juga ya. Tapi resiko penjual dibatalin gitu kan. Kalau dia batalin nggak berhak itu untuk apapun. Anda belum bayar ya. Anda belum bayar. Hal al-mafrud matanya ini harus dihafal sebenarnya ya. Wajib hifdzuhu ya. Apa perlu minggu depan saya minta hafalin? Kan menghafal yang beginian yazidul qudrah ala takallum bil arabiyyah. Yang menyebabkan kita mampu bahasa Arabnya lebih ini ya. Yasih salam idza tawafara bihi qawlu syara'id halan aw ajalan ya. Oh bisa aja langsung ya. Halan aw ajalan ya. Wa sihatil muslim fihi yajib an tatawafar bihi zaman syara'id al-awwal al-thani al-thalith al-rabi' al-khamis ya. Bisa aja lah ya. Harusnya seperti itu. Faslun fasal al-an nantaqil ila mawdu' akhar wa huwa ar-rahan. Jadi sebenarnya harus dihafal ini ya. Jadi nggak apa-apa nggak dihafal sekarang, tapi di ujian nanti harus hafal ya. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fi duyun. Semua yang boleh dijual boleh digadaikan fiduyun dalam hutang ya. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fiduyun. Semua yang boleh dijual maka boleh digadaikan ya. Jadi misalnya ada orang munakaman arada an yaqtarid atau yastadin minta berhutang ya. Ada orang yang mau berhutang ya, uridu an astadin minka 5 malayan arhanu motor ya, saya gadaikan motor ya. Hal motor ya juzu bai'uhu ya, lakin bisyarat ayakuna milkahu milkal mustadin, milik yang berhutang ya. Karena kalau bukan milik dia nggak boleh dia menjual barang yang bukan milik dia ya. Ayakuna milkal mustadin, ayakuna halalan, kan ada syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan. Ayakuna halalan, ayatamakkan al-qabd, bisa diserah terimakan. Ayakuna wadihan ma'luman ya. Jadi syarat-syarat barang yang diperjualbelikan berlaku untuk rahim. Limadha? Li'anna al-mustadin idza lam yatamakkan min ada'i dainihi sayuba' ar-rahan. Karena kalau al-mustadin lam yatamakkan atau lam yaqdir ala ada'i dainihi sayuba' ar-rahan, akan dijual barang gadainya. Ada sekretari li ada'i dainihi, yani matalan ya istadana 5 malayin wa rahana motorahu ya. Warahana motorahu ya. Motor bahasa Arabnya apa? Dabbabah.
Hah? Nah, kalian menyebut motor bahasa Arabnya apa? Ya. Hah? Jawalat tuh. Ya terserah. Ya. Jawalah, babah. Jadi warahana dabbabatahu au jawalatahu, ya. Dia menggadaikan jawarahnya. Fa hadzal mustadi idza jaa ajaluhu ada idain lam yatamakkan min ada idainihi li'annahu lam yamlik nuqudan kafiyah li ada idainihi sayuba arrahan, maka barang gadainya akan dijual. Walihada yustarat firrahan ayyakuna ayyajuza bai'uhu, bisa dijual, ya. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu, maka enggak boleh la yajuz ayyastadin ahad wa yarhan syai'an la yajuzu bai'uhu, ya. Dia gadaikan masjid enggak bisa, dia gadaikan lapangan parkir enggak bisa, karena enggak bisa dijual. Dia gadaikan ijazah enggak bisa, dia gadaikan SK enggak bisa, karena enggak bisa dijual. Bisa dijual enggak SK? Enggak bisa, ya. Jadi enggak bisa la yajuzu rahmuhu. Limadha li'annahu la yumkinu bai'uhu, karena enggak bisa dijual. Ya, ar-rahal labud ayyakun yushtarat fi ayyakuna jaza bai'uhu li'annahu sayuba idza lam yatamakkan al-mustadi min ada'i dainihi. Hal fahimtunna? Nah. Hal rohan labudda min tarikh muayyan. Min Tarikh muayyan. Mana tarikh? Tarikh muayyan. Maksudnya? Dengan man yastadin semua yarhan syai'. Nah, syai'an. Nah, semua mana aku? Dan sa'adfa fi tarikh Kada. kam'an. Nah. Idza mana aku? Idza balagha lakin lam yastati an yarfa. Mufawwad ila al-da'i, ya, mufawwad ila da'i, diserahkan kepada orang yang ngasih utang, ya. Hal sayu ajil ayu akhir ada ini amla. Idza qala la ba'as khalas nuhaddid tarikhun akhar, ya, kita kasih tanggal yang lain lagi, ya, boleh lah, ya juz tadi, jaiz. Kita tahdidut tarikh hada jaiz fil dain, kama jaa fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalin ila waqtin, ya, musamma muhaddad, ya. Ini fa yuhaddad waqtuhu, lakin idza lam yuaddi ad-dain fi dzalikal waqt mufawwad ila ad-dain. Hal ad-dain sa yuhaddid waqtan akhar aw qala la idza lam tastati an tuaddi dainak al-an sanabi ar-rahm, ya. Mufawwad ilaihi, serahkan sama dia. Memakan arrohan adai layak itu sama nurohan. Dan masalah kuayanhan sayyarah semua yang tadi fakat sama lain. Sama lain. Nah, sayabi yabi wa idza kan sayyarah tuba'u bi 100 milyon wa dainuhu 5 malayin, idan 95 milyonan li sahibi sayyarah wa lid-da'in 5 malayin faqat, bukan dia ngambil harga mobil semuanya, enggak, ya. Dijual harga yuba arrahan yuba li ajli ada idaini al-madin, ya, untuk melunasi hutang orang yang berhutang faqat. Walihada la yajuz li lil murtahin. Ma makna al-murtahin? Alladhi yaqbal ar-rahan, an yamlik ar-rahan mubasharatan idza lam yatamakkan ad-da'i al-madin min ada'i dainihi. La yajuz, enggak boleh, ya, orang yang menerima gadai, ya, ngambil barang yang digadaikan kalau yang berhutang tidak bisa melunasi hutang ini, ya. Fahim itu enggak? Dijual, enggak boleh dimiliki. Karena kan kita nggak tahu harganya berapa. Karena hutang nggak boleh lebih, ya. Kalau orang berhutang 5 juta, bayar 5 juta, nggak boleh 5 juta 500.
Kalau langsung dimiliki barang gadainya, kan nggak tahu berapa harganya. Bisa jadi utangnya 5 juta, ternyata barangnya lebih dari 500, maka berarti berbunga, gitu kan? Fa yajib bai'u ar-rahan. Maka barang gadai harus dijual. Paham itu enggak? Benar? Ya, atau saya tanya nanti ya. Saya tanya satu persatu. Nanti yang tadi barusan saya jelasin apa? Enggak, benar. Nah, ini ya nanti. Ya, yang saya jelasin barusan apa? Jangan ngelihat sebelah. Saya walaupun saya ingin jelasin, saya ngamatin yang perhatiin enggak ya. Coba ulangi. Yang anti pahamin aja dah apa? Ya. Saya sensitif sama yang enggak perhatian. Saya sensitif sekali langsung. Ya. Iya, ya. Saya langsung gitu kan ya. Saya ngeliatin mata-mata ya. Jadi ya, jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat kiri kanan ya. Nah, masa saya ingin jelasin dia dengar nih nama yang saya ngomong apa saya ya. Coba jelas. Yang anti paham aja dah. Nyangkut apa enggak gitu kan. Dan jangan menghindar. Ya, saya tahu yang menghindar ini pasti ya. Silakan. Kalau beli barang, terus si pembelinya nggak tahu. Beli atau gadai? Ini bukan jual beli. Utang berhutang, gadai menggadai gitu kan. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Saya udah sampaikan, belajar itu harus ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas nggak bisa. Pertama, yang kedua, jangan bermaksiat. Ya, yang ketiga, kulla waktu, semua waktu. Jangan bukan hanya saat di kelas, tapi nanti pulang di rumah baca lagi. Ya, dihafalin. Tidak stop ngomong. Iya, harus dihafalin. Ya, dibawa kemana-mana gitu kan ya. Dulu waktu saya kuliah di Madinah gitu kan, kita kuliah sampai siang ya. Habis zuhur tidur ke sholat asar ya, habis sholat asar ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Itu di bis sampai dari mumpung bis bukan kita yang nyetir juga gitu kan ya. Ada bis yang nganterin ke Masjid Nabawi ya. Niatnya belajar fikihnya supaya nyangkut, belajar bahasa Arabnya juga. Ya, belajar bahasa Arabnya juga. Kalau dihafal, nyangkut bahasa Arab dan ilmu. Ya. Jadi kif tatakallam bil Arabiyya idza lam tahfaz al-mufradat. Ada mustawa kam? Tsalits ya. Mumpung baru as-tsalits ya. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Hadhihi qa'idah fiqhiyyah. Ini kaidah. Ya. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Ini harus dihafal. Ini kaidah ini. Kata-kata kullu itu kaidah. Untuk gampang memahaminya. Ya. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Apa yang boleh dijual boleh digadaikan. Berarti nggak boleh gadaikan ijazah karena nggak bisa dijual. Nggak bisa gadaikan masjid karena nggak bisa dijual. Nggak bisa gadaikan lahan parkir karena nggak bisa dijual. Ya, nggak bisa gadaikan SK karena nggak bisa dijual. Kan dari sini, dari kalimat ini yang bisa paham banyak. Ya, nggak bisa gadaikan burung di udara karena nggak bisa dijual. Nggak bisa gadaikan ikan di laut karena nggak bisa dijual. Gitu kan? Ya, nggak bisa gadaikan barang orang lain karena nggak bisa dijual. Nggak bisa gadaikan barang orang lain, nggak bisa gadaikan barang warisan karena bukan dia saja yang memilikinya, gitu kan? Nggak bisa dia jual, ya. Emang boleh salah satu ahli waris menjual, yang lain nggak ridho, gitu kan? Nggak boleh, ya. Jadi ini kaidah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun, ya. Kaidah fikih. Nah. Kalau misalnya barang digadai boleh
barang digadai? Nggak boleh. Ustaz, di kampung anak kan pernah dengar orang-orang gini, dia menggadaikan sawahnya ke orang, dia kan menjambar uang, jadi sawahnya digadaikan. Jadi sawah ini sama yang ngasih pinjam itu dipanggil Ustaz. Nggak boleh, kecuali illa idza kana al-aqd aqdul bai', kecuali transaksinya jual beli. Ya. Falladhi yuqrid, yang mau ngasih utang, au yadin, yang ngasih utang, wa yashtari al-ard. Ya. Ana la uqriduka walakin ashtari ardh. Tapi saya beli tanah ente, lahan sawah ente yang dibeli 100 miliun. Idza kana 'indaka 100 miliun, ishtarihi marratan ukhra, ishtariha marratan ukhra. Kalau ente sudah punya uang 100 juta, ya udah dia beli lagi nanti. Ya. Tapi sekarang ane beli dulu. Ane beli, ane kasih 100 juta, ini berarti sawah punya saya. Boleh digarap. Dimana di andal akad akdul baik. Karena akadnya jual beli, bukan hutang berhutang. Laisa dain. Ada fid duyun, ya. Amma fil baik fala, ya. Walaupun sama jalannya, benar enggak? Sama enggak? Sama. Ini yang punya sawah terima uang. Lalu nanti dia datangkan uang yang sama, dia datang lagi, dia ambil sawahnya, gitu kan? Dia beli, ya. Tapi transaksinya yang berbeda. Yang tadinya dia mau gadaikan, aneh terima gadai. Aneh beli aja sawah ini, ya. Dengan harga 100 juta, sebagaimana ente butuh 100 juta. Nih aneh kasih 100 juta, ini sawah punya saya. Ente punya uang 100 juta, nanti ente datang lagi, ente beli lagi, aneh kasih jual seharga itu juga, gitu kan? Selama ente gak bayar, maka ini aneh garap, karena punya saya udah saya beli. Fahim nah? Udah saya beli, jadi saya garap, gitu kan? Ente gak bayar punya saya. Gak perlu dijual karena bukan transaksinya gadai. Kalau transaksi gadai, sawahnya harus dijual, ya. Tapi karena bukan transaksi hutang berhutang, wa innama aqdul bai', ya, transaksi jual beli. Ada jais, ya juz. Ya. Atau misalnya gitu kan ya, ini Anda mau ngutang 100 juta, urid aqtarid 100 miliun, wa arhan ardi, saya akan gadaikan tanah saya atau lahan saya, ya. Faqala al-muqrid, yang ngasih utang, ana la uqriduka lakin sa'ashtari ardh bi 100 miliun. Idza aradta an tashtari hadhihi al-ard marratan ukhra abi'u laka bi 110, 110, ya. Berarti dia ngambil untung 10 juta. Boleh enggak? Boleh, karena jual beli. Idza aradta an tashtari marratan ukhra, yani anta ta'ti bi nuqudin 110 malayin. Hal ini sama. Terus, ya. Kalau ente enggak bawa uang 110, ya udah punya saya ini, ya. Jadi ada yang, Ustaz, saya ngutang di Pegadaian, itu Pegadaian syariah Ustaz, ya. Saya ngutang 5 juta, gadaikan emas, ya. Tapi saya harus lunasin 6 juta. Itu riba enggak Ustaz? Transaksinya seperti apa dulu, ya. Jadi harus jelas transaksinya apa. Kalau transaksinya jual beli boleh-boleh aja. Transaksinya jual beli boleh. Ini emas Anda beli 5 juta. Kalau ente mau belinya lagi 6 juta, ya silakan cari uang 6 juta. Ente punya uang 6 juta, datang ke sini, Anda kasih lagi emas ente. Ya, kalau ente nggak kasih, Anda ambil emas karena emang Anda udah beli. Itu aqdul bai'. Sama nggak dengan gadai? Mirip, cuma beda nama. Ada sekedar. Antunna tusallina as-subuh, tadi salat subuh. Kalau niatnya tahajud sah nggak? Enggak. Sama caranya. Sama-sama 2 rakaat. Beda niat, beda hukum. Ya, beda niat, beda hukum. Ya, tergantung niatnya apa. Banyak orang nanya, "Entar dulu, Ani mau tahu akadnya apa?" Akadnya apa gitu kan? Kata istri gitu kan ya, "Ustaz, suami saya pinjem mas kawin saya," gitu kan ya, buat bisnis katanya, ya.
Terus lalu saya tagih lagi, katanya enggak dibalik-balikin. Dulu transaksinya apa? Ya, walaupun suami istri harus jelas transaksinya. Mah, itu mas kawin kamu dulu saya mau pakai buat mau buat modal gitu kan ya. Oh ya, ini mas kawinnya nih, ya. Jelaskan transaksinya. Ini ngutangin. Kalau ngutangin harus balikin yang sama, atau ngasih, nggak usah ditagih-tagih lagi. Atau ini kerja sama bisnis, kalau ada keuntungan bagi hasil berapa persen, berapa persen. Harus jelas, ya. Emang harta suami punya istri, harta istri punya suami? Enggak. Emang harta istri punya suami? Enggak. Harta suami punya istri? Iya. Enggak. Ya. Akad nikah itu apa artinya? Hubungan suami istri. Akad nikah transaksi untuk menghalalkan hubungan suami istri, bukan menghalalkan harta, bukan. Ya. Ente nggak halal ngambil harta dia kecuali sebutuhnya. Suami cuma ngambil alih kewajiban ayah. Emang harta ayah milik anaknya? Iya. Oh enggak. Cuman kalau mau makan silakan minta sama ayah, benar nggak? Iya. Itulah kewajiban suami kepada istri. Kalau ada uang di kantong ayahnya diambil sama anaknya, mencuri nggak? Mencuri, ya. Justru lebih besar dosanya dibandingkan mencuri uang orang lain. Ya, orang yang harusnya ente hormatin gitu kan, dia ente curi uangnya, gitu kan, menyebabkan dia gimana uang ayah kata gitu kan ya. Jadi transaksinya harus jelas, ya. Akad transaksi nikah itu hubungan suami istri. Cuma itu akad nikah, ya. Gak halal ente ngambil harta dia, gak halal ente menempelin dia, gak halal ente marah-marahin dia, gak halal ente ngomel-ngomel sama dia, gak halal ente bikin emosi dia, ya. Sama dengan orang lain. Cuma nikah halal hubungan suami istri. Lebihnya sama dengan orang lain. Cuman karena perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah, dia dipenuhi kebutuhan oleh suaminya karena dia enggak mencari nafkah, ya. Mau makan dikasih makan, mau pakaian dikasih pakaian, mau buat berobat dikasih berobat, buat transport dikasih transport gitu kan ya. Lebihnya punya suami. Kalau ada uang di atas suami, ya. Kalau dia udah kasih uang belanja, enggak boleh diambil. Kalau dia belum kasih uang belanja, silakan dipakai buat belanja sebutuhnya. Pakai transaksi, jadi jelas, harus transaksinya jelas ya. Jadi beda transaksi, beda hukum. Wa kullu ma jaza minhu jaza rahmuhu fid duyun. Semua yang boleh dijual, ya jaza minhu jaza rahmuhu, boleh digadaikan. Fid duyun pada hutang. Idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Mana idza istaqarra thubutuha fid dhimmah? Idza istaqarra, jika telah tetap, ya. Idza istaqarra thubutuha, jika telah tetap fid dhimmah, ya, hutangnya, ya. Jadi hutangnya udah tetap. Ini hutang aneh 5 juta. Aneh gadaikan motor, gitu kan, ya. Jangan belum berhutang udah gadai dulu, enggak, ya. Nanti ngutang dulu baru gadai, gitu kan. Ustaz. Walil rahib. Kenapa? Kenapa? Soal sih. Mau soal? Ustaz afwan. Idza uridu istiqram darajah min rohan. Tidak. Sa'astaqdim. Mada darajah? Sa'astamil darajah min rohan. Suma wa arhan min mada? Surat rumah Ustaz. Surat rumah. Surat rumah. Apa arti surat rumah bahasa Arab? Surat bisa syahadah, bisa mustanadat, ya. Wafiqah terbaik, ya. Nah. Ma'a waqtin mu'ayyanin. Fahal yajuzu am la Ustaz? Anti tastamilina Na'am, ad-darajah min arhan.
من الراهن. نعم من الراهن. ثم ماذا؟ تريد أن تستعملي. نعم. لا يجوز. لا يجوز لأنك تستفيد من الرهن. المقرض لا يجوز أن يستفيد من الراهن شيئا. Ya. Jadi orang yang ngasih utang nggak boleh dapat faedah sama sekali. Ya, nggak boleh ngambil faedah. Limadha? Li'anna al-faedah asbahat riba. Ya, li'anna ad-dain 5 malayin sayuraddu atau sayudfa atau sayuadda 5 malayin. Idza ista'malta ar-rahan bima'na annaka akhadta fa'idah akthar min 5 malayin. 5 malayin wa fa'idah istimali al-jawala. Ya, baik. Makanan al-rohim makanan yastadin Contoh, nyam yang azina hal berridho amla. Hal azina berridho amla. oh Berridho. Hal azina hal yajuz. Ana ardo. Ana ardo. Ya. Bisaadah wal farah. Ya. Lakin la yajuz. Ya. Alladhi la yajuz la yajuz. Khalas. Idza kana muharram. Ar-riba ya, ngutang, ane ngutang 5 juta. Astadin 5 malayin. Saat fa'alaka 6 malayin. Berridha. Hal yajuz am la? La yajuz. Lianna riba muharram. Karena riba haram hukumnya. Jadi walau kana sahibu ar-rahan ya'dhan lahu la yajuz. Liannahu muharram. Jadi ridho yang haram tetap haram ya. Aku mau minjem motor di Pegadaian gitu. Saya nggak boleh terima hadiah dari kalian. Boleh nggak saya terima? Kayaknya boleh apa enggak? Nggak boleh karena saya udah dibayar. Saya boleh terima hadiah nggak? Nggak boleh, ya. Karena saya sudah dibayar, ya. Adapun air minum, al-ada muhakamah, biasanya di dalam hukumnya. Ya, kalau air minum harusnya dibatasi. Harusnya al-hikmah bikin undang-undang. Ustaz boleh dikasih hadiah maksimal sekian. Ya. Jadi maksimal air putih gitu kan ya. Maksimal air putih sama kue gitu kan ya. Yang nilainya nggak lebih dari sekian. Itu harus dibatasi. Ya, karena kalau boleh kasih hadiah, antar yang udah skripsi kasih kepada PBB 5 juta ya benar semua skripsinya. Oh bagus, bagus gitu. Besok Kita ambil lagi. ada yang guru di sini? Banyak. Banyak. Boleh ngambil dari wali murid? Haram Ya, hukumnya. jujur. Ngambil dari wali murid haram hukumnya. Hah? Itu tadi, ya. Kata Nabi, "Idza man ista'malnahu 'ala 'amalin faradhahu nisban fama aqada ba'da dzalika fa huwa qulul." Siapa yang dipekerjakan kata Nabi dan sudah ditentukan upahnya di luar upah resmi haram hukumnya. Hah? Harus resmi dari kantor. Bukan dari wali murid, bukan. Kalau dari wali murid, saya sudah dibayar sama kantor, waktu saya sudah dibeli sama kantor. Ya, saya nggak boleh jual lagi, nggak boleh. Nggak boleh saya jual lagi kepada orang lain. Jadi saya di sini dibeli sama kantor. Waktu saya dibeli, saya nggak boleh dapat faedah. Hatta libai'il kitab, saya nggak boleh jual kitab di sini. Ya, ini saya jualan di buku saya nih. Ya, beli sama kalian nggak boleh, lah ya jus. Ya, haram hukumnya keuntungan yang saya dapatkan. Kenapa? Saya jualan di tempat yang saya sebenarnya sedang menjalankan tugas. Lah ya jus, ya. Nggak boleh ngambil keuntungan, ya. Ini banyak orang seperti itu, benar nggak? Ya. Walaupun ridho suka dan ustaz itu hadiah yang haram hukumnya. Hadiah haram hukumnya, ya. Karena dia sudah dibayar, sudah ditentukan upahnya, hanya upah resmi yang boleh saya terima. Ya, karena saya pegawai, sudah ditentukan waktu saya sudah dibeli, tenaga saya sudah dibeli, jangan saya jual ke orang lain. Ya, itu hal sepele, ya, tapi makan haram jadinya.
Ya kullu lahmin nabata an sumtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta haram layaknya masuk neraka, kata Nabi, ya. Jadi hal yang sepele tapi jangan diterima, ya. Kalau diterima haram, kecuali kalau lembaga ngasih izinnya, ya. Dibolehkan bagi guru menerima hadiah dari wali murid. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak aturannya? Harus lembaga yang bikin undang-undangnya? Ada aturannya? Ada aturannya? Ada maksimalnya nggak? Ada ketentuan undang-undang, bukan orang yang menyebut, bukan orang, bukan kepala sekolah, tapi ada undang-undangnya. Nah itu ikutin itu, ya. Makanya saya katakan tadi dibolehkan mengambil hadiah, tapi maksimal, biasanya maksimalnya ditentukan. Itu aturan gratifikasi, ya. Pejabat nggak boleh terima hadiah kecuali maksimal sekian, gitu kan? Kalau ngadakan acara nikahan, boleh nggak pejabat menerima hadiah? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Kecuali ada kecualinya, ada aturan negaranya ada. Kecuali maksimal, ya. Ini kecuali air putih, gitu kan, misalnya, gitu kan. Ya jadi harus ditentukan, jangan sampai dia ngambil keuntungan selain daripada uang resminya, karena dia waktunya udah dibayar, tenaganya udah dibayar, ya. Jadi kalau dalam menjalankan tugas nggak boleh ngambil apa-apa, ya. Itu contoh kadang-kadang banyak di masyarakat. Makanya orang susah dilarang korupsi karena udah mengakar darah daging udah, ya. Guru-guru sekolah Islam juga seperti itu, gitu kan. Harusnya diresmikan, dibuat aturannya. Kalau rapat-rapat kasih tahu, gitu kan, ya, buatkan aturannya supaya kita halal dapatnya. Kalau enggak maka nggak boleh, ya. Nanti wali murid ini uang 10 juta, oh, anaknya lulus banget, ya. Bisa aja kayak gitu mempengaruhi jadinya, ya. Nilai tinggi 999. Jadi bisa aja kayak gitu kan, kasih peluang. Walaupun nggak seperti itu, tetap nggak boleh, ya, karena hukumnya yang nggak boleh, ya. Walil rahim ar-ruju' fihi ma lam yaqbidhu, yang ngasih gadai berhak membatalkan gadai selama belum diserah terimakan. Ma lam yaqbidhu. Wala yatmanuhul murtahin, yang menerima gadai tidak bertanggung jawab illa bil ta'addi, kecuali dia melampaui batas, ya. Kecuali dia tidak menjaganya, ya. Jadi kalau misalnya orang yang menerima gadai kerap dirampok, gitu kan, ya. Mohon maaf, motor ini gadai karena mana, ya, kalau dirampok orang, ya. Kalau terbukti memang dia dirampok, ya udah, ya. Karena dia cuma menjaga doang, ya. Wa idza qabada ba'dal haqq, kalau dia terima sebagian hutang, lam yakhruj syai'un min ar-rahan hatta yaqdi jami'ahu, tidak diserahkan barang gadai sampai dilunasi semuanya, ya. Sampai dilunasi semua. Udah lunas baru ada balikin barangnya. Kalau enggak maka enggak, ya. Hadza ar-rahan. Wa dalilu jawaz ar-rahan qauluhu ta'ala, dalil tentang wajibnya rahan ada di bawah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ada di surah apa? Ali Imran. Surah Al-Baqarah. Ya, setelah ayat hutang. Ya. Wa in kuntum ala safarin, kalau kalian dalam perjalanan wa lam tajidu katiban, tidak ada juru tulis, ya, untuk menulis hutang kalian, farihanun maqbudah, maka serahkan barang gadai yang bisa diterimakan. Farihanun maqbudah, ya. Itu dalil dibolehkannya rahan, ya. Itu dari Quran. Ada dalil hadis, ya, rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman, membeli makanan min Yahudiyin, dari orang Yahudi, ila ajalin, sampai masa yang sudah disepakati. Warahanahu dir'an min hadid, dan beliau gadaikan baju besi dari baju besi, ya. Beliau gadaikan baju dari besi, ya. Ada dalil, ada jawaz rahan. Anna Nabi kana
ishtara ta'aman, ya, membeli makanan min Yahudiyin warahanahu dir'ahu, ya, menggadaikan baju besinya, ya. Boleh nggak kita membeli dari orang Yahudi? Boleh nggak beli dari orang Yahudi? Boleh. Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Maksudnya boleh aja. Boleh nggak mencium kepala orang Yahudi? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau sesama boleh, Boleh, boleh. Emang nggak boleh? kalau cowok Kan itu muamalah. Ya, cium kepala muamalah. Ya, bukan ibadah. Kalau ibadah ya nggak boleh. Ibadah sama-sama dengan orang Yahudi, ibadah sama-sama dengan orang Kristen nggak boleh. Tapi kalau urusan muamalahnya, apa-apa, boleh aja ya. Boleh ya, asalkan bukan yang haram, gitu kan? Ya kalau cium bibir baru yang haram. Kalau cium kepala nggak masalah. Boleh nggak? Ini hal yang sepele, tapi orang pada ribut gitu kan. Ini nggak usah diributkan, apa yang diributkan? Ya, cium kepala doang, gitu kan? Ya mungkin imam besar dia dicium tangannya, dicium tangannya nggak? Dia mau balas bingung, dia mau mungkin ya. Nah, masa kaku amat dia cium tangan saya, ya udah saya cium kepalanya, mungkin gitu barangkali. Ya, ini karena masalah itu muamalah ya. Asal jangan cium bibir, kalau cium bibir gitu kan. Soalnya ribut di grup ya. Di grup ya, itu berdosa sama Pak Nazarudin mempermasalahkan hal yang biasa seperti itu. Kecuali orang Kristen ya, paus masuk Istiqlal lalu acara gereja di Istiqlal salah. Ya. Kalau acara gereja di Istiqlal salah, saya nggak tahu apakah terjadi seperti itu atau tidak. Tapi kalau cuma cium-cium nggak masalah. Ya. Jadi salah-salah nggak, sama buru-buru kan nggak salah. Karena itu muamalah. Al-aslu bil muamalah tadi mahal. Hukum asal muamalah adalah dibolehkan. Ya. Boleh nggak orang Muslim, al-Muslim, ar-rajulul Muslim, yatazawwaj bil Yahudiyah, boleh nggak? Boleh ya, juz. Quran mengatakan. Ya. Kalau boleh menikah dengan perempuan Yahudiyah, boleh dicium nggak? Tahu dari istrinya. Tapi dari cium dia cium ya. Ya, benar nggak? Itu boleh, kecil masalah mencium. Ya. Ribut di grup. Ya. Ada di grup di grup Madinah gitu kan ya. Ayo. Ya, semoga paus masuk Islam. Nanti doain dulu. Siapa aja boleh doain masuk Islam. Ya. Siapa tahu dengan bermuamalah seperti itu paus jadi orang Islam itu ternyata tidak sejelek yang saya dengar gitu kan. Bisa jadi kayak gitu ya. Tunjukkan akhlak seperti apa Rasulullah. Rasulullah hidup sama Abu Talib. Abu Talib Muslim atau tidak? Enggak, hidup sama Abu Talib sampai meninggal ya, masih didampingin sama Rasulullah gitu kan. Kecil masa kecil ya. Ya. Asma sa'alatin Nabi, Asma hanya merasa, ya Rasulullah, Asma binti Abu Bakar, ya ibu saya non Muslim, ya, apakah saya wajib berbakti? Fabiha fabirri, kata Nabi, ya, dengannya wajib itu berbakti, ya, ibunya non Muslim, ya, nggak ada istilahnya Muslim non Muslim kalau urusan keluarga. Ya, urusan keluarga, anak-anak, istri-istri, istri-istri, gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, walaupun beda agama, ya. Ya, teman-teman, tetangga-tetangga, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nabi disuruh muliakan tetangganya, mau muslim mau non muslim muliakan, ya. Wal yukrim dhaifahu, tamunya, itu tamunya Pak Nazarudin ya. Mau muslim non muslim, kata Rasulullah jaa, ya, datang tamu dari Taif, fa adkhalahumul masjid, Nabi masukkan ke masjid, masuk masjid. Ada dalil ala jawaz liwaliyil amr ayudkhil duyufahu ila masjid, boleh dimasukkan ke masjid. Yang enggak boleh itu acara gereja di masjid. Ya, kalau masuk ke masjid nggak masalah. Ya, itu haknya pemimpin mau masukin. Kalau kita yang rakyat biasa nggak boleh. Ya.
Jadi Nabi ngutang sama orang Yahudi, beli gandum sama orang Yahudi, ya, menggadaikan baju besinya, ya. Ada dalil ala jawazi ar-rahan. Nah, sekali. Dimakan sama-sama, maka bawa ke kantor. Bawa ke enggak boleh. Kan aturannya harus bawa sama, ya. Jadi dibawa lagi ke kantor, ya. Atau dia tolak, maaf, gitu kan. Ini dia dalam rangka kerja atau privat? Iya. Enggak, ke rumah itu dia pribadi atau dia tugas kantor? Tugas kantor, ya. Kalau pribadi dia buka pribadi, lain lagi ceritanya, bebas. Kalau dia tugas kantor, aturan kantor yang diterapkan, ya. Kasih hadiah makanan itu kan harus makan sama-sama, makan sama-sama. Nanti pas ke kantor bawa gitu kan, ya. Ini ada yang nunggu gitu kan, ya. Jadi harus aturan harus jelas. Jangan sampai sama-sama, ya. Langsung di situ. Kalau ada aturannya makan sama-sama, mohon maaf. Kalau kasih makanan aturannya harus makan sama-sama. Iya. Kan saya melaksanakan tugas kantor ini sekarang, ya. Kalau untuk makanan, kecuali makanya kantornya harus bikin aturannya yang detail. Kecuali misalnya gitu kan ya, kemudian gitu kan konsultasi ya di restoran lalu ngajak makan, maka dibolehkan hanya untuk sekedar makan, bukan bawa pulang gitu kan. Harus ada aturannya. Bikinkan aturannya supaya halal, karena dia sedang menjalankan tugas. Ya, orang yang menjalankan tugas tidak seperti orang yang bebas. Ya, ini harus jelas. Saya berkali-kali di kantor ngasih harus dibikinkan aturan. Ya, nggak sembarangan mahasiswa boleh bawa hadiah, bawa makanan. Ya, supaya halal apa yang diterima. Ya, walaupun itu sekalipun, ya. Orang yang berhutang, aneh hutang sama yang diterima kita, aneh ikhlas bayar ke kita, boleh nggak? Enggak boleh, ya. Hadiah yang nggak boleh, ya. Hadiah yang nggak boleh. Misalnya ngajar privat, terus habis itu Privat sendiri bukan lewat sekolah. Iya. Misalnya dari awal tuh udah ditetapin gitu kan, udah akad sebelumnya kalau per bulannya itu sejuta misalnya. Nah tapi ketika pembayaran kayak dia hadiah gitu, saya dikasihnya 1.100.000. Itu nggak masalah, kan pribadi kan. Pribadi, kita nggak bekerja sama orang lain. Kita tidak bekerja sama orang lain. Jadi nggak melibatkan orang lain. Jadi selesaikan aja sendiri. Ya. Ustazah, saya mau privat di rumah. Ya udah selesaikan sendiri. Ya, tapi kalau tukar dari sekolah, jadi ada siswa ini, ada 5 orang ditukar dari sekolah privat ke rumahnya, ya. Maka aturan sekolah yang berlaku. Karena kita dibayar sama sekolah, gitu kan. Saya udah pernah nyampaikan, orang aplikasi Gojek nggak boleh kasih tip. Oh iya. Bahkan dia bekerja sama orang, dia dapat pelanggan dari aplikasi. Berarti yang punya aplikasi harus tahu itu bayarnya berapa. Jadi kalau bayarnya 50, 40, mau ngasih tip di situ dicantumkan dulu nggak? Mau ngasih tip, tulis
Ente bilang di situ mau ngasih tip 20, nggak boleh 25. Kalau 25, 5-nya haram hukumnya karena dia nggak tahu. Tanpa aplikasi saya dia nggak dapat pelanggan, gitu kan? Jadi harus dikasih tahu. Jadi ya mau ngasih tip, tulis gitu kan, berapa tulis. Ya, ada pilihannya kan? Ada pilihannya. Ada angka yang lain juga ada. Tulis berapa yang ente mau kasih, tulis. Daripada uang haram. Ustaz, yang haram siapa? Yang kasih sama yang terima haram dua-duanya. Karena kita ngasih uang haram. Dia haram, ente ngasih uang haram sama ya. Nah, kalau misalnya di aplikasi Gojek itu kan kadang-kadang ada yang misalnya 19.500 terus dibulatin aja 20 ambil aja. seharusnya nggak boleh. Kita kasih uang haram 200. Kalau mau, ya jangan lewat aplikasi. Gojek, Gojek, anti Gojek apa terikat dengan aplikasi. Yuk Pak mau antar di mana Pak? Ya, ini udah sekian Pak. Udah. Ya tapi kalau lewat aplikasi, ente dapat rezekinya dari aplikasi. Dia berhak untuk tahu. Kita nggak boleh ngambil manfaat 1 sen pun dari milik orang lain tanpa seizinnya. Dari milik orang lain. Makanya nggak boleh kita berjual beli di masjid. Karena masjid punya Allah. Boleh nggak berjual beli di masjid? Transaksi di masjid. Ini saya jual, nggak boleh. La yajuz. Ya, Nabi mengatakan la arbahallahu tijarata. Allah nggak kasih keuntungan dalam jual belimu. Karena keuntungan berapapun itu haram hukumnya. Karena itu punya Allah rumahnya. Ya. Jadi kita dapat untung dari aplikasi, ya harus tahu aplikasinya. Kita dapat untung dari barang punya orang, harus tahu pemilik barangnya. Nggak boleh kita ngambil keuntungan yang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena cuma dia yang berhak dapat keuntungan. Ente dapat pelanggan kan dari saya. Ya. Tapi ya, di masyarakat sudah mengakar yang seperti itu ya. Sudah mengakar yang harusnya diluruskan. Ya, jadi budaya korupsi yang udah turun-temurun ya. Oke, assalamualaikum.